Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saudaraku umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk sekedar berbagi ilmu dan informasi. Kali ini saya akan berbicara tentang sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran ya semua orang diajarkan dan memang telah banyak dibuktikan tentang peran pentingnya, posisi pentingnya pada menu. Tetapi siapa coba yang susah makan sayur? Bahkan ada orang seperti ketakutan makan sayur. Pada awalnya orang berpikir ya, seingat saya kecil dulu, sayur itu katanya sumber vitamin dan mineral. Terus kemudian saat gue mulai kenal lah, kata semua sayur itu sebagai sumber serat pangan. Dan sekarang berkembang, ternyata tidak hanya tadi vitamin dan mineral yang diharapkan, tidak hanya serat yang diharapkan, bahkan ada senyawa-senyawa lain yang orang menyebutnya sebagai bioactive compound, senyawa bioaktif yang ternyata itu mempunyai manfaat lebih bagi kesehatan kita. Orang mengkonsumsi sayuran itu dibagi atas dua, yang segar atau diolah. Nah, yang segar itu fresh, yang kalau orang kita bilang lalapan, orang Sunda itu sebenarnya orang Lampung juga dikenal lalapannya. Saya pernah hidup di Seoul ya, Korea Selatan selama 3 bulan juga, dia lalapan juga. Saya pikir hampir sama dengan orang yang sebut ya, orang Sunda, orang Lampung ya, ketika mereka makan dengan lalapan yang demikian banyak jenisnya. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya sayuran itu bisa menjadi sumber vitamin, mineral, dan juga komponen bioaktif. Baik, saya akan bicarakan yang konvensional dulu lah ya, dari sisi vitamin ya. Nah, vitamin itu yang ada pada sayuran itu tidak semuanya mudah diserap ya. Ada faktor-faktor yang mendorongnya itu untuk diserap dan yang menghambat untuk diserap. Ingat ya, sayuran yang masuk mulut dikunyah itu belum tentu masuk ke dalam tubuh. Nanti di usus halus dia harus diserap. Ya, penyerapan ini ada yang menunjang atau mensupport penyerapan, ada juga komponen yang menghambat penyerapan. Misalnya provitamin A atau beta karotin ya. Ini banyak ditemukan pada wortel, kale, mangga, dan orange ya. Ini misalnya pada wortel lah ya. Contoh kita pada wortel itu kandungannya bisa mencapai 690 mikrogram ya. Nah, ada istilah bioavailability. Kalau tadi misalnya kita makan, kita kunyah, terus diserap melalui usus halus masuk ke dalam tubuh, dalam darah, itu namanya bioavailable. Bioavailability adalah kalau keserap semua, berarti 100%, kalau enggak semakin 0. Nah, bioavailability dari provitamin A ini, beta karotin, ini 0 sampai 36%. Ya, bisa nggak diserap sama sekali, bisa diserap. Nah, apa sebenarnya yang menunjang? Misalnya di sini adalah lemak ya. Lemak ialah karena beta karotin ini adalah vitamin larut lemak ya. Jadi harus ada droplet yang membuat dia nanti bisa diserap ke usus halus. Nah, apa faktor yang menghambat? Matrix. Jadi komponen dari wortel ya, ada selulosa, itu bisa menyebabkan dia menghambat. Begitu juga dengan mineral, misalnya kalium ya. Kita kenal sayuran itu sumber K, penting ya. Dalam video-video saya itu yang tinggi adalah sebenarnya kurma, kemudian duren, dan pisang. Sayur-sayuran umumnya 3 tinggi. Misalnya pada bayam ya. Nah, potasium atau K ini mudah diserap ya, 60 sampai 60. Tetapi bisa dihambat karena matriks pangan. Jadi kalau dia masih dalam makanan yang nggak diproses, nggak diolah, itu jadi dia terperangkap di dalam komponen pangan yang lain sehingga dia tidak bisa diserap. Setelah kita pahami bioavailabilitasnya, maka kita tahulah bahwasanya yang kita makan walaupun jumlahnya banyak ya, kontennya banyak, kandungannya banyak, kalau nggak bisa diserap itu juga percuma masuk ke usus besar. Sementara pengolahan sendiri juga pengaruhnya macam-macam, tergantung jenis
sayurannya. Ya, nanti kita akan contoh pada zat gizi penting, misal tadi beta karotin atau vitamin A dan vitamin C, dan kita akan contohkan beberapa sayuran yang mungkin sering kita makan ya. Tadi misalnya wortel ya. Bagaimana pengaruh wortel kalau dia diolah ya, direbus atau dikukus misalnya, bisa kita lihat ya, pada wortel kalau dia direbus, diolah itu menurun ya. Menurun kadar beta karotinnya. Sementara sama kadar vitamin C-nya juga menurun, walaupun sebenarnya tidak tergantung olahnya ya. Rebus itu lebih merusak ya vitamin C. Kemudian pada waluh ya. Pada waluh juga semuanya menurun ya. Menurunkan pengolahan, menurunkan beta karotin dan vitamin C. Bayam juga demikian, tetapi ya ada bayam dikukus ternyata bukan menurunkan, dia justru meningkatkan ya, walaupun ya nggak nyampe 10%, tapi kalau khusus direbus dia menurunkan. Apa yang dipelajari ini bahwa tergantung jenis sayurnya, tergantung pada cara masaknya, dan ini banyak ya ditemui data-data yang menunjukkan pola demikian ya. Poin tertentu yaitu tergantung cara ngolahnya, ada yang bisa meningkat, ada yang menurun. Lalu bagaimana? Ini sebenarnya sudah indikasi ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada yang kerusakan 100%. Jadi misalnya nih, kalau wortel Anda suka direbus ya rebus aja, nggak rusak kok beta karotinnya. Dia masih ada, cuma kurang nggak nyampe 10%. Daripada kita makan mentah nggak doyan, kan mendingan direbus. Nah, demikian juga yang lain. Nah, ini komponen bioaktif ya, dari fenolik dan flavonoid serta antioksidannya. Yang menarik dari wortel adalah bahwa perebusan dan pengukusan itu bisa meningkatkan total fenolik ya. Lihatin di sekitar data ini ya, meningkat tuh kalau wortel direbus dikukus, walau menurun. Ya, walaupun hampir 50%, tapi tetap masih ada loh. Artinya nggak rusak sama sekali. Kalau Anda nggak bisa makan walau mentah, ya rebus aja. Ini masih dapat kok. Ya, sekitar 55%-nya, 50% kan mendingan. Nah, ini total flavonoid sama menunjukkan semua menurun. Tetapi tidak ada yang menurun 100%. Nah, ini antioksidan bisa kita lihat. Sama wortel ini meningkat antioksidannya kalau direbus dan dikukus ya. Nah, tapi kalau waluh menurun. Nah, data ini sama dengan data vitamin tadi. Tergantung cara ngolahnya, tergantung jenis sayurannya. Mineral K misalnya, kalium itu semua olah itu menurun. Kalium itu penting ya. Yang orang kalau berarti tinggi banyak makan sayur. Maksudnya salah satu yang diharapkan berperan adalah tingginya konsumsi kalium. Di samping tentunya komponen bioaktif. Bagaimana dengan Fe? Zat besi itu sama, tergantung kalau wortel misalnya turun ya, kalau waluh ya direbus itu naik, begitu juga dengan bayam kalau direbus itu naik ya. Kita tidak bahas kenapa dia naik menurun, tapi data ini sekali lagi Anda bisa milih yang mentah, yang matang ya. Yang penting Anda harus konsumsi sayur. Salah satu kelemahan ketika misalnya diolah jadi beningan dari yang lain adalah bahwa kalau udah dimasak jadi sayur asam kan pasti ditambah garam. Jadi proporsi K terhadap Na jadi turun karena Na-nya naik, itu masalahnya. Tapi kalau direbus untuk lalapan, kukus untuk lalapan, dia kan jarang menambahkan garam sehingga proporsi K dan itu relatif tetap ya. Saya kira itu. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Berdasarkan data ini sebenarnya kita bisa memilih cara kita mengkonsumsi makanan ya. Kalau dia enak untuk lalapan ya untuk lalapan lah. Kalau dia enak direbus ya rebus. Kalau enak dikukus ya dikukus. Kehilangan iya, tapi tidak ada yang kehilangan 100%. Jadi jangan fanatik, kata orang itu harus pakai lalap. Enggak. Data ini menunjukkan demikian ya. Baik dari sisi vitamin, mineral dan juga komponen bioaktif. Ya, serat pun begitu, tergantung pada jenis makanannya dan cara mengolahnya. Jadi nikmati. Salah satu penting kita makan adalah kenikmatan. Jadi bagaimana kita mendapatkan manfaat dengan cara menikmati sayuran.
bukan menderita, bukan mendapat zat gizi, mendapat manfaat dengan menderita karena harus makan. Walau alam bisa, kurang lebih mohon maaf ya. Dan sebelum saya tutup, bagi Anda yang punya tahu trik cara biar makan sayur yang banyak, silahkan tulis di komen ya, biar berbagi resep, berbagi trik, berbagi cara, karena banyak orang yang tidak suka sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.